your next dream? My next dream, gue punya villa di Bali, ya. Jadi gue beli villa di Bali. Jadi gue setiap weekend gue di Bali barengan sama kalian, duduk-duduk santai. That's my dream. Amin, amin. Hai, saya Tommy. Dan saya Riri. Kembali lagi di Tommy and Riri Show. Kali ini langsung aja bintang tamunya adalah salah satu TV personality, radio personality favorit gue. Favorit gue juga. Masa? Dia lebih ganteng dari lo, maaf ya. itu gue akuin. Karena kalau gue ngaku lebih ganteng dari dia, artinya gue halusinasi artinya. Hai Rian Ibram. Hai Abang. Dia Tommy, dia Riri, dan saya Rian Ibram. Kami bertiga dari tadi. Hai Tommy, Riri, apa kabar? Baik. Sehat ya, tetap sehat ya. Kayaknya sih alhamdulillah sehat. House. Ya, yang penting itu ya. Sehat dan bugar. Tapi kalau ngomongin sehat nih, gue perhatiin sekarang makin sering naik sepeda. Sebenarnya gue tuh main sepeda, suka sepedahan tuh dari tahun lalu sebenarnya. Tapi on off gitu. Maksudnya beberapa kali sering off-nya sih. Tapi maksudnya sepedahan tuh sebenarnya satu hal, bukan hal yang baru. Bahkan gue kayak pernah sepedahan ke Jepang, sepedahan di Tokyo, di Sapporo, terus di London juga sepedahan. Dan sekarang ini ketika lagi masa pandemi ini membuat kita jadi nggak ngapa-ngapain ya. Terus jadwal syuting gue juga, jadi manajemen dari Trans TV itu punya kebijakan untuk host-host dari Insert Trans TV, karena kita kan hostnya banyak. Terus akhirnya mengambil keputusan bahwa untuk host Insert Trans TV kebijakannya syuting 2 minggu, terus 2 minggu dan kloter lain. Di host ini dibagi 2 kloter, ada kloter 1, kloter 2. Jadi 2 minggu pertama kloter 1 yang syuting, ntar 2 minggu berikutnya kloter 2 yang syuting. Jadi gue berarti ketika 2 minggu kerja, 2 minggu berikutnya gue libur dong, gak ada apa-apa dong. Jadi gue mutusin, oke, gue sepedaan aja deh, gitu. Gue sepedaan lagi, bikin sepeda lagi, karena kemarin tuh gue pernah punya sepeda road bike, akhirnya gue jual. Terus akhirnya gue pindah ke folding bike, sepeda lipat. Terus ketika road bike lagi mulai tren lagi, gue beli lagi road bike. Tapi seru loh, seru sekali loh. Gue sih merasanya sebagai meditasi gitu. Yes. Kalau misalnya puyeng segala macam, sepedahan. Oke, artinya gini, di saat pandemi COVID-19 ternyata lo balik lagi ke cinta lo yang lama, yaitu si sepeda. Gue gak nyangka sih kalau ternyata lo sampai ke Tokyo, apa tadi lo sebut London, sepedaan sampai seserius itu. Iya. Ini kalau sepedaan ini kan banyak orang bilang katanya ini musiman. Berarti buat lo nggak musiman dong yang sepedaan? Gua nggak tahu ya, buat gua secara pribadi ini musiman apa enggak ya. Tapi kalau liburan dari 2 tempat atau 2 negara terakhir sih, gua selalu sepedahan. Cuman kalaupun ini menjadi musiman sih nggak masalah sih sebenarnya ya. Yang penting kan orang tuh bisa mencari hal positif lainnya gitu ketika nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berolahraga, tempat olahraga juga tutup. Buat gue sih nggak masalah ya. Yang penting mereka bisa mengeluarkan keringat, bisa tidak stres, mengurangi tingkat stres. Soalnya kalau gue perhatiin tuh banyak orang yang ketika akhirnya nggak bisa mencari aktivitas atau kegiatan gitu ya, larinya tuh ke sosial media. Jadi kalau gue lihat tuh orang sekarang lebih sensitif karena gak ada hal yang mereka bisa lakukan lagi gitu selain diam di rumah, work from home, dan megang handphone, ya kan? Nah, ini gue mau tanya dulu, sepedanya dia itu ada berapa? Tadi kan soalnya dia bilang katanya dulu yang sepeda yang dulu udah dijual nih Tom, terus dia beli. Nah sekarang apakah sepeda lo jadi nambah? Masa pakai itu mulu? Gak mungkin deh. Ayo ngaku Rian. Tuh kan, 1, 2. Oh 2. Yang kelihatan. Gue penasaran nih. Begitulah kurang lebih. Kan ada beberapa temen gue juga yang kayak baru mau mulai sepeda. Mereka tertarik karena ngelihat. Ada nggak tips dari lo Rian
untuk orang-orang yang baru mau mulai main pemula sepeda. Ya. Pemula. Tips lo mungkin dalam hal lo kalau beli sepeda, kalau lo pemula mendingan belinya ini. Berdasarkan ukuran badan atau tips lain untuk pemula yang baru mau mulai. Ya. Jadi lo mesti tahu dulu lo mau sepedahannya tuh buat apa? Apakah hanya buat rekreasi atau beneran buat olahraga? Karena kan jenis sepedanya juga macem-macem ya, dari mulai folding bike, road bike, mountain bike. Jadi tahu dulu deh maunya apa gue cuma mau Insta story doang kalau buat di Car Free Day. Cuman mau buat show santai. Yes, buat show, sehat jasmani, sehat Insta story. Jadi tahu dulu lo maunya apa. Kalau cuma mau sepeda 5 kilo, udah gue mau berhenti, gue mau makan bakmi, gue mau foto Instastory, ya mendingan folding bike. Tapi gue nggak bilang folding bike juga bukan olahraga ya, tapi maksudnya lebih casual dibandingkan dengan road bike. Tapi apapun itu, ketika sudah tahu mau folding bike, mau road bike, Rian, thank you banget ya. Lumayan loh menurut gue soal sepeda ini. Karena bisa aja kan orang sebenarnya tiba-tiba beli sepeda yang nggak ada hubungannya sama tujuannya. Ya, tapi show ya penting. Benar. Tapi kenapa kita tertarik juga ngubungin seorang Rian Ibram, pengen nanya, sebenarnya zaman sekarang masuk dunia televisi itu susah atau enggak sih? Masih susah atau enggak? Atau sebenarnya seperti apa? Karena kan seorang Rian Ibram ini punya istilahnya latar belakang sebagai seorang penyiar radio. Betul. Apakah harus jadi seorang penyiar radio dulu untuk bisa menjadi seorang bintang televisi? Ya. Karena di Google lo masih radio personality lo ya. Bukan TV personality. Iya. Ya, which is nggak apa-apa juga kan ya sebenarnya. Menurut aku sih bukan kayaknya ya. Kalau aku perhatikan sekarang seharusnya menjadi lebih mudah. Karena kan kalau kita lihat platform tuh banyak sekali ya. Ini di luar TV ya. Dari mulai sosial media, dari mulai Instagram, YouTube. Terus kalau aku perhatiin tuh banyak nama-nama baru yang walaupun hanya sekedar lewat atau memang cuma sekali doang, tapi ada masih terus bertahan juga, bukan hanya ya, tapi berawal dari platform sosial media. Jadi sekarang juga memang TV ya mau nggak mau bersaing dengan seperti YouTube misalnya, atau juga platform sosial media lainnya. Akhirnya kita juga kan beradaptasi gitu, bahwa apa yang menjadi trending di sosial media, di Instagram, di YouTube, itu ditarik juga. Dalam arti kata ya berarti once lo bisa trending, once lo punya followers yang banyak di sosial media, ini kemungkinannya justru terbuka semakin lebar untuk masuk ke TV, yang artinya berarti semakin memudahkan dong harusnya ya. Artinya nggak perlu seganteng lo dong. No. Gua rasa tuh sekarang yang penting adalah lo bisa membuat sesuatu menjadi viral misalnya, dan TV tertarik untuk mengundang lo karena keviralan lo, ya kenapa enggak, ya kan? Kalau soal kompetisinya itu sendiri, lo kan presenter nih ya, infotainment lagi kan. Nah, menurut lo sekarang ini apakah lo semakin berkompetisi dengan yang baru-baru nih, atau kayaknya masih belum ada pengganti gue gitu? Enggak lah, kalau gue tuh tipikal, nggak tahu ya, mungkin percaya nggak percaya, tapi gue tuh tipikal orang tidak suka berkompetisi, dan gue tuh selalu berpikir bahwa rezeki gue tuh nggak kemana. Karena gue pun tidak pernah menyangka gue ada sekarang menjadi host infotainment. Gue nggak pernah kepikiran tuh masuk jadi host insert gitu, karena gue tidak berani bermimpi, anehnya gue tidak berani bermimpi menuju ke sana, karena gue besar dengan program ini kan. Maksudnya gue dari SMA gue udah nonton program ini, yang artinya ini program sudah top of mind dalam diri gue gitu. Untuk infotainment ya insert, karena gue besar dengan program itu. Makanya gue nggak berani nih untuk memimpikan gue punya radio pengen masuk TV, tapi gue nggak pernah kepikiran untuk jadi hostnya insert gitu dengan nama-nama besar seperti Indra Herlambang, Cutari segala macam gitu. Aku tuh takut banget mikirnya, takut kecewa gitu maksudnya. Tapi ternyata menjadi rezeki buat gue. Makanya dari situ gue belajar bahwa gue tidak pernah bukan mau berkompetisi. Kompetisi itu baik, tapi gue gue selalu berpikiran bahwa rezeki gue akan mana. So ada nama-nama baru, go ahead. Justru ada nama baru semakin membuat lebih lebih variatif, yang artinya orang juga harus lebih kreatif lagi untuk menjadi seorang host, termasuk host infotainment, supaya ada pembedanya. So I don't mind sih.
Oke. Rian, tapi kalau tadi kan berarti lebih mudah nih, kayak orang-orang yang ternyata makin terkenal lewat sosial media, kemungkinan masuk di TV. Tapi kalau para penyiar radio sendiri gimana? Kan kalau zaman dulu gitu ya, kayak dari penyiar radio tuh suka, dari penyiar radio kemudian jadi bintang televisi. Nggak kebalik Tom, zaman TV dulu baru ke radio. Enggak sih, banyak sih yang dari radio ke TV dulu menurut gue. Iya. Nah kalau sekarang ya? Menurut aku kesempatan itu pasti selalu ada, kesempatan buat siapapun itu, pekerjaannya dia apapun, asal memang dia punya satu kelebihan aja. Tapi ada satu persaingan baru lagi buat para penyiar radio, bahwa sebagai seorang penyiar radio bukan hanya cuma bisa jago ngomong, tapi harus punya satu hal yang baru lagi, karena ketika platform semua terbuka, sosial media, Instagram, YouTube, jadinya pun TV bukan hanya untuk melirik penyiar radio, tapi juga para YouTubers, kemudian juga selebgram, ya kan, itu juga membuat mereka saingan sebenarnya lebih ketat ya kalau buat seorang penyiar radio. Makanya kalau aku sih berpikir ketika lu adalah penyiar radio, antara lu harus bagus banget atau lu bisa menciptakan sesuatu di sosial media sehingga bisa dilirik sama platform televisi misalnya. Artinya harus rajin main sesuatu juga, jangan cuma siaran aja kayaknya ya. Iya. Bisa kelirik gitu loh. Tapi Rian, ada mimpi lain tadi kan lo bilang nggak pernah mimpi, nggak mau mimpi lah tiba-tiba. Tadinya mimpi lo apa? Mungkin gitu ya? Bukan. Jadi kan tadinya nih kan bilang tadi kalau dia itu nggak berani mimpi untuk jadi bintang televisi lah atau TV personality, apalagi di acara insert. Now you're here, udah di sini. Then what is your next dream? My next dream, gue punya villa di Bali, ya. Jadi gue beli villa di Bali. Jadi gue setiap weekend gue di Bali barengan sama kalian, duduk-duduk santai. That's my dream. Amin. Oh ya, dia nggak boleh saya dan apa gitu ya? Yang simpel-simpel gitu. Boleh saya dengar kata amin satu Indonesia? Amin. Terima kasih untuk amin online-nya. Berarti gini, untuk jadi TV presenter udah berapa lama sampai sekarang nih, Rian? Dari awal banget insert, yang satu episode. Enggak, sebelum insert tuh aku ada beberapa program sebelumnya. Dari awal 2000 banget kayaknya. Gila, 2000. Ini sekarang 2000 berapa sih? 2020. Pandemic year dong. Gila, gue bukan lupa hari doang, tapi lupa tahun. 2020 kurang 4, 2016, 2015 kurang 3, 2012 lah. 2012 baru dong. Nah, iya baru. Dari tadi sebenarnya gue liatin Instagramnya dia. Bilangnya dari 2000. Umur lo beneran nih, Rian Ibram, 25 tahun belum menikah. Kok di sini gue 35, lu lihat siap menjadi host pertama. Jangan sebut dong. 25 dia bilang. Oh my god, tapi emang masih kelihatan 25 sih menurut gue. 25 years old with 10 years experiences. Ya udah gitu, kalau untuk bertahan nih, lo punya ritual khusus gak? Kayak misalnya sebelum syuting lo mesti ngapain, atau misalnya mungkin karena ini syutingnya banyak, lo malam sebelumnya nggak disco, ataupun lo nggak pecicilan ke Bali gitu, kalau misalnya besok karena di syuting. Gue dulu pernah beberapa kali dulu ya tahun lalu lah, 2 tahun lalu lah, pulang disco terus langsung syuting, dan syutingnya tuh syuting pagi jam gue syuting tuh jam 6:30 live-nya, berarti gue harus standby 5:30 kan. Itu gue masih puyeng banget, gue kayak masih puyeng, dan gue tidak akan pernah mau melakukannya lagi. Gue berjanji sama diri gue, no, even though cuman alkohol gitu ya, maksudnya itu bukan satu hal yang ilegal gitu, ya kan? Itu bukan hal yang ilegal dong di negara yang bayar pajak juga, berarti kan legal. Overnya ya, Nek. So, iya, tapi gue di situ ngerasa gue nggak bisa. So, jadi gue udah beberapa lama ini gue kayak gue nggak akan pergi keluar malam kalau besoknya gue ada syuting. Jangankan syuting pagi, syuting siang dan sore pun gue nggak mau, karena umur nggak bohong ya. Kapok. Sama ada satu rahasia, tapi gue nggak tahu ini ngiklan apa bukan. Nggak apa-apa ya guys, aku iklan juga nggak apa-apa. Cuma aku penasaran nih, dia mau ngapain sebenarnya? Ritual seorang Rian Ibram. Itu bukan ada kaca ya? Bentar ya.
Bentar ya guys. Oke. Gak apa-apa, kita tungguin. Coba mana? Kita penasaran sama ritualnya. Gua mau kasih lihat ini. Miring lagi. Ini dua barang penting. Coba. Tapi ya. Itu resep awet muda dia kayaknya. Benar. Tapi dia mah enak-enak aja ya. Maksudnya dia tetap bertahan 8 tahun loh, Tom. Maksud gue enak tuh adalah dia mah enak tuh karena gue bisa melihat kalau Rian Ibram nih orangnya dia pekerja keras, tapi juga ya kalau rezeki gue nggak kemana. Jadi enak gitu loh, bukan yang tipe lebay atau apa. Guys, sorry guys. Ternyata cuma ada satu barang guys, karena satu barang lagi ternyata nggak kebawa. Oke, barang yang pertama ya. Lo mau endorse ya guys? Gue penasaran banget apa barang. Guys, apa sih gengs? Siap ya. Takut deh. Belum. Apa sih Yan? Ini guys. Tahu gue. Apa yo? Enggak, gue juga pakai peppermint. Biasa. Peppermint. Loh itu apa sih? Gue nggak kelihatan. Itu yang apa? Kebaca nggak sih? Nggak kebaca ya, pelan-pelan dong. Brain power. Wow. Brain power. Oh, oke. Itu buat yang di diffuser gitu kan ya, bukan lo pokok. Enggak. Gini. Langsung. I know it. Oke. Enggak, karena udah umur segini tuh butuh perangsang gitu otaknya ya. Iya, bener. Oh, itu bisa langsung. Tapi gue selalu bawa kemana-mana, maksudnya bukan cuma brain power, tapi gue punya beberapa. Iya, ini buat gue sih ngaruh banget ya. Nggak tahu nih kalian menganggapnya jualan apa enggak ya? Enggak, karena kebetulan gue make, tapi jujur memang gue bukan tipe yang kan zaman sekarang ya gue lihat orang suka nyampur. Nyampur ini untuk apalah gitu. Benar. Nah, gue tuh selalu pakai yang peppermint karena gue ngerasa kalau udah mulai kayak masuk angin atau gue ngerasa kurang enak badan, gue pakai yang peppermint. Terus kalau lo pakainya juga digituin? Gue pakainya persis kayak dia. Gini. Kok kayak poppers? Lebih berat. Kayak apa? Biasa itu Riri. Kayak pakai Riri itu. Poppers, bukan? Dah kan? Gue gak ngerti yang kalian omongin. Tahu kan. Tommy, please. Rian. Oke. Sama satu lagi tuh penting banget ya. Sebenarnya satu lagi penting banget. Gue nggak bawa barangnya sayangnya. Jadi gue beli di Tokopedia di tengah masa pandemi seperti sekarang kan lu nggak ada kerjaan, lu liatnya online shop, lu e-commerce, lu buka mulu ya kan. Kok duit lu nggak bisa? Gue akhirnya yang ini murah. Terus gue menemukan ada satu alat, ini penting banget Ri. Ya mungkin Tommy juga kalau mau nggak apa-apa. Ini alat penting banget nih ya. Apalagi buat kita yang gampang banget matanya bengkak ya. Gampang puffy gitu, terus susah banget buat turun lagi. Gue menemukan satu alat, jadi bentuknya kayak sendok. Ini mereknya Xiaomi. Bentuknya sendok, tempel ke mata, dia bisa dingin atau panas. Ada getarannya. Beli tuh, bener. Oke. Tapi menurut gue ini penting. Kan buat orang-orang yang pengen berkarya di depan lensa lah ya, tadi yang dibilang. Sumpah penting. Ya kan, mungkin ya mau terserah TV, YouTube, Instagram, berarti dua hal itu ya. Iya. Berarti oil-oilan tadi. Untuk dihirup. Dan tadi untuk mata yang untuk ternyata. Di mata. Kalau mata lo suka bengkak atau sembab. Apalagi suka nangis malam-malam. Berguna banget itu. Nanti gue cari deh. Penting. Gue cari nanti. Penting Tom, lo kan suka nangis. Rian, gue suka nangis. Ngarang banget. Oke. Iya bener. Rian, gue mau nanya nih sekarang. Yes. Kan di saat seperti ini, ya kan, kita tuh punya banyak kerinduan. Gue tadi nyontek juga di Instagram loh. Iya, dia rindu. Ya. Rindu loh, macam-macam rindu backstage. Ya kan, mungkin ya tadi maksudnya rindu MC, ya kan. Rindu cuan. Rindu Bos Rafiq. Gue sebut namanya. Enggak. Jadi Rafiq ini dulu teman kerja gue juga dan sekarang jadi bosnya mereka. Ini bos Eke kan, Mama. Oh benar sekali. Oh Riri itu udah nggak di Batu Keras udah nggak disuruh pensiun. Ketuaan. Ya kita harus terima lah ya. Terima lah ya. Masih di Batu Keras FM. Iya.
Udah lama gak keras-keras kan. Aduh. Oke, Rian, kita apa ya tahu lo lo sibuk banget hari ini, jadi thank you banget udah ngobrol-ngobrol walau sebentar. Nanti kalau ternyata ada yang menginginkan Rian Ibram lebih di Tommy and Riri Show, kabarin aja, mungkin kita punya session berikutnya, nggak apa-apa ya. Emang dia udah mau pergi? Dia harus pergi, dia harus shoot. Nggak tahu sih, bentar banget sih, masih jam segini belum. Apa dia loh, dia sibuk banget. Bentar banget, aku udah masang ring light loh ini. Ring light ya, bukan ring yang lain. Perasaan ya. Itu, Riri emang lagi. Parah. Riri udah lama nggak dapet. Kan lagi pandemi. Riri lama nggak dapet. Tunggu, sebelum kita tutup, gue mau nanya, kan Rian masih siaran juga nih, Yan? Ya, lo kan masih siaran. Kalau menurut lo, presenter sama siaran, mana yang lebih bisa lo pecah? Terbuka, nggak ada rem, nggak ada yang perlu lo tahan. Lebih enakan mana? Lebih lepasan mana? Memang radio itu lebih tidak ada remnya, maksudnya lebih dol gitu, lebih lost, lebih dol aja gitu. Kan ada ya kan, penyiaran. Tapi kan kita nggak ngomong kotor. Oh ya. Ya kan? Tapi kayaknya menurut gue sih secara pribadi sih, radio memang lebih dol gitu. Ngomong aja ngejeprak aja. Yeah. Tapi sekarang ini entah kenapa gua berpikir justru TV juga satu hal yang sangat fun juga, justru dengan tidak bisa begitu dol membuat otak gua harus berpikir gimana caranya orang bisa nangkepnya itu dol padahal gua nggak ngomong dol. Yes. Ya. Lo kalau di dunia penyiaran, lo udah bisa gue sebut sebagai penyiar dol baru aja. Penyiar dol idola. Karena aku selalu melihat sama kamu Kak Tommy, aku ingin seperti kamu yang juga jauh lebih dol. Udah, gue tahu lo harus pergi syuting, udah mau jam ini. Cepet banget sih nih ring light gue baterainya full loh. Dia langsung lemparnya ke gue, nanti yang nonton bingung. Gue mau promo boleh gak? Sok promo lah. Oke, gue mau promo pokoknya buat temen-temen. Terus saksikan Tommy Riri Show, tapi saksikan juga YouTube channel gue bakal ada sebuah YouTube channel bareng. Kapan? Barengan dengan 2 host infotainment pria lainnya. Belum bisa disebut namanya. Belum bisa disebut. Oke. YouTube channelnya juga belum tahu. Apa? Bulan Juli. Waduh. Tahun 2020 dong. Oke, Rick, nanti kita ini aja. Nanti begitu udah muncul, iya dong. Kita harus ini menunggangi. Jadi kita harus pansos sama lu. Iya dong. Iya dong. Bener. Begitu dia udah lagi mau mikir. Ya, kita pansos ya, nanti kita collab ya. Sama. Gue juga, kita lagi mikir kita mau pansos sama siapa, karena zaman sekarang memang harus pansos dulu. Nah, masalah itu bukan pansos, itu namanya usaha. Cuman orang sekarang suka negatif thinking bilangnya pansos, padahal usaha. Benar sekali. Pansos is a must. Iya. Ya udah. Iya, wajar. Kita salah nih, kasihan loh. Asisten ya, mana? Kan? Itu kaca di belakang udah mau. Enggak serius. Riri. Aku pamit dulu ya. Kirim dong, Beb. Kirim, Beb. Barengan dong. Rian, thank you banget ya. Bye, sehat selalu, thank you so much buat kalian berdua. Sehat selalu, fisik dan juga mental, semakin bahagia, selalu diberkati. Tetap sejahtera dan gak gila, ya. Dadah. See you in the island of the gods and goddesses. Bye-bye.